diserahkan ke BUMDes oleh desa. Nah itu setelah itu yang mengelola itu BUMDes. Jadi masalah biaya pemupukan dan penyemprotan hama dan sebagainya itu yang berwenang ngasih biaya itu BUMDes. Tapi tetap masalah pengelolaan testingnya itu dari kelompok tani saya. Oh, berarti ini milik BUMDes, tetapi pengelolaan dari teknis budidayanya, dari pemupukan, terus perawatan dari kelompok tani, nggih. Iya. Tapi setelah ada pengembangan ini, BUMDes itu ada saung dan kolam renang. Akhirnya itu yang 10 pohon itu dipindah ke lahan yang lain. Nah, terus setelah ada anggaran tahun berikutnya itu diperkembangkan lagi. Akhirnya sekarang ditambah lagi 62 pohon. Jadi semuanya ada 102 pohon. Paling daya 50 ranting ini apa? 50 apa namanya? cabang? Iya, 50 cabang baru bisa dibuahkan. Perhitungannya kalau seandainya ini satu cabang ini setengah kilo kan berarti 25 kilo lah. Berarti 25. Kan dihitung-hitung sama perawatan itu bisa nutup. Iya begitu. Dan ini jenisnya apa Pak? Varietas? Jenisnya New Crystal. Makanya ini buahnya bisa diatur. Jadi ada yang pohon yang belum buah itu karena kemarin sudah dibuahkan. Tapi sudah dibuahkan. Iya, tapi kan itu setelah dibuahkan itu kan perlu perawatan dulu, penyuburan pohon itu harus dipotong, terus dipupuk, dan nanti setelah pemupukan pohonnya sudah bagus, juga nunggu itu apa pas mau sinom apa enggak. Kalau pas mau sinom itu jangan dipupuk buah, nanti akhirnya enggak berhasil. Harus nunggu sampai pas tua tapi belum begitu tua juga. Panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, pada hari ini saya sedang berada di Desa Kedungweru, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Di samping saya Pak Rusmin, seorang ketua kelompok tani dari Desa Kedungweru. Dipersilahkan Pak Rusmin untuk memperkenalkan diri, monggo. Halo sahabat tani se-Indonesia. Perkenalan, nama saya Pak Rusmin dari kelompok tani Marsudi Berkasasana Desa Kedungweru, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Terima kasih Pak Rusmin, luar biasa. Di siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan di belakang kami ini ada kebun kelengkeng. Sebelum ada kebun kelengkeng ini, tanah ini seperti apa Pak? Monggo. Waktu itu ini tanah desa dibuat lapangan, tapi karena di desa itu lapangan kan biasanya digunakan sewaktu-waktu aja. Iya. Padahal itu tanah milik desa luas. Maka dari itu ada pemikiran dari Pemdes, pemerintahan desa, ingin digunakan yang kira-kira berhasil untuk pendapatan desa. Akhirnya pemikiran itu diterapkan untuk dicoba menanam kelengkeng. Nah, setelah itu dari pemerintah desa menyuruh kepada kelompok tani saya untuk merawat. Alhamdulillah setelah ditanam itu saya yang merawat. Nah, setelah berapa tahun, ya awalnya itu sih emang ya susah, belinya itu pohonnya masih kecil. Terus setelah itu juga musimnya pas musim kemarau. Nah, terus kan itu perlu perawatan yang ekstra itulah, maksudnya banyak waktu untuk menyiram dan menyiangi itu rumput-rumput juga. Akhirnya kelompok itu dibikin giliran. Tapi setelah berapa bulan itu berjalan, tapi namanya kelompok itu kan ada yang aktif, ada yang enggak. Akhirnya saya mempunyai ide, udah nanti ya siapa yang itu aja lah yang mau bekerja, istilahnya kerigan gitu. Oke, ya, berarti itu ini dulu awalnya tanah kosong dan dari desa menyerahkan ke kelompok tani untuk dikelola. Tetapi dengan modal yang terbatas, terus dari kelompok tani ini ke desa untuk membelikan ini pupuk dan lain-lain, atau seperti apa? Iya. Ya itu setelah itu saya mikir gimana sih caranya biar ini tanaman sudah ditanam terus bisa berjalan, bisa berhasil. Akhirnya saya musyawarah dengan desa. Kebetulan pas ada BUMDes. Akhirnya itu diserahkan ke BUMDes oleh desa. Nah itu setelah itu yang mengelola itu BUMDes. Jadi masalah biaya pemupukan dan penyemprotan hama dan sebagainya itu yang
yang berwenang ngasih biaya itu BUMDes, tapi tetap masalah pengelolaan teknisnya itu dari kelompok tani saya. Oh, berarti ini milik BUMDes, tetapi pengelolaan dari teknis budidayanya, dari pemupukan, terus perawatan dari kelompok tani, nggih. Iya. Dan ini dulu ditanam berapa pohon, Pak, awalnya ini? Awalnya itu 50 pohon. Tapi setelah ada pengembangan ini, BUMDes itu ada saung dan kolam renang. Akhirnya itu yang 10 pohon itu dipindah ke lahan yang lain. Nah, terus setelah ada anggaran tahun berikutnya itu diperkembangkan lagi, akhirnya sekarang ditambah lagi 62 pohon. Jadi semuanya ada 102 pohon. 102 pohon. Berarti awalnya sekitar 50-an 50-an dan ya. sekarang pengembangan menjadi 102 pohon. Iya, Jadi sekarang yang di sini sekitar 40 40 guys, pohon. karena ada pelebaran kolam renang atau ada bangunan yang lainnya. Iya. Dan pertama kali dibuahkan atau di poster ini umur berapa, Pak? Kira-kira itu umur 3 tahun, karena waktu pembibitannya itu masih kecil sekali. Kalau yang pengembangan itu mungkin bisa 2 tahun, insya Allah bisa dibuahkan, karena bibitnya udah agak besar. Jadi mungkin kalau dulu dibuahkan juga ya bisa, tapi kan menurut perhitungan bisnis itu kan nggak menutup. Jadi ya modal sama itu nggak menutup, akhirnya belum dibuahkan sampai 3 tahun baru dibuahkan. Berarti dari yang pertama 50 pohon terus dibuahkan, dan hasilnya seperti ini, sahabat tani, seperti yang kita lihat ini sudah tahun kedua, nggih? Ya, tahun kedua panen. Sudah tahun kedua. Kalau tahun kemarin itu panennya saat 17 Agustus. 17 Agustus. Dan ini juga rencananya 17 Agustus lagi juga 17 ya. Agustus ya. Ya, jadi, karena itu ya saya memperhitungkan kalau bulan Agustus itu kan itu tahun belakangan ini, tahun kemarin itu kan upacara hari kemerdekaan 17-an itu kan di lapangan Kedung Weru. Ya. Nah, itu kan banyak pengikutnya, banyak pengunjungnya. Nah, makanya di panen raya ini akhirnya satu hari bisa habis sampai 70% lah. Surabaya itu habis. Makanya saya pikir-pikir, oh mungkin itu panennya itu dicari yang kira-kira bisa habis satu hari atau 2 hari. Makanya yaitu hari-hari momen-momen hari itu 17-an, terus hari raya Idul Fitri itu mungkin lebih, jadi cara penjualannya lebih cepat lah. Lebih cepat. Iya. Ini sahabat tani ini di BUMDes, di kelompok tani ini luar biasa karena sudah memikirkan pemasaran dan saat yang tepat untuk dipasarkan. Berarti ini kan sudah ada strategi khusus untuk biar tanaman atau buah kelengkeng ini dipasarkan dan laku di masyarakat. Dan ini besok rencananya tahun 17 Agustus nggih, ini rencana sudah siap dipanen. Dan dari poster sampai dengan panen itu berapa bulan, Pak? Itu sekitar 6 bulan. Berarti sekitar 6 bulan, ini di poster sekitar Januari. Iya. Oh ya, Januari, dan besok sebulan lagi ini insya Allah panen, dan pas tanggal 17-annya upacaranya di Kedung Weru. Insya Allah di Kedung Weru lagi katanya. Insya Allah. Dan desa Kedung Weru ini luar biasa, bukan hanya kelengkeng, tetapi di sekitar sini itu ada peternakan kambing. Terus ada embungnya juga, ada ikannya nggih? Ada ikannya itu nila. Ada ikan nila dan sama grame. Ada saung desonya, itu milik BUMDes, dan ada sedang dibangun kolam renang untuk nantinya untuk olahraga siswa-siswi di sekitar Kecamatan Ayah. Dan ini sudah tahun kedua, tahun kedua ya. Dan rencananya memang pengembangan sudah sampai sekarang 102 pohon. Ya. Ini sekitar 40-an. Pengembangan mungkin masih kecil nggih? Masih kecil, tapi ya udah, kalau dibuahkan itu sih bisa, mau itu pohon ini masih kecil pun bisa buah. Tapi ya itu perhitungan bisnis itu belum menutup lah. Ya modal untuk pembuahan itu sekian, nanti penghasilan cuma sekian kan kurang. Ya. Jadi akhirnya ya besok kalau sudah cukup, paling enggak ya 50 ranting ini
50 apa namanya? cabang. Iya, 50 cabang baru bisa dibuahkan. Perhitungannya kalau seandainya ini satu cabang ini setengah kilo kan berarti 25 kilo lah. Berarti kan 25 dihitung-hitung sama perawatan itu bisa nutup. menutup. Iya begitu. Dan ini jenisnya apa Pak? Varietasnya? Jenisnya New Crystal. Oh, New Crystal. Ya, kalau New Crystal katanya itu yang sudah dulu membudidayakan ini, kalau nggak dipupuk itu pemasok itu katanya nggak buah. Oh, Makanya iya. ini buahnya bisa diatur. Jadi ada yang pohon yang belum buah itu karena kemarin sudah dibuahkan, tapi sudah dibuahkan. iya, tapi kan itu setelah dibuahkan itu kan perlu perawatan dulu, penyuburan pohon itu harus dipotong, terus dipupuk, dan nanti setelah pemupukan sudah pohonnya sudah bagus, juga nunggu itu apa pas mau sinom apa enggak. Kalau pas mau sinom itu jangan dipupuk buah, nanti akhirnya nggak berhasil. Harus nunggu sampai pas tua tapi belum begitu tua juga. Belum begitu tua. Juga ada perhitungannya nanti. Makanya ini ya walaupun bisa dibuahkan setiap saat tapi juga ya ada perhitungan juga. Maunya di kawasan ini tidak langsung misal untuk 17 Agustus berarti tidak semuanya nggih. Ya tidak semuanya. Berarti ada yang untuk Idul Fitri, ada yang 17-an dan mungkin nanti yang pengembangan itu beda lagi. Iya, begitu bisa. Karena sekarang memang kelengkeng itu menjadi primadona di Indonesia dan alhamdulillah di Kedungweru ini bisa cocok nggih karena alhamdulillah ya. Di Kabupaten Kebumen itu sendiri ada yang di Mirit, ada yang di Kuarasan ya, Kuarasan, terus Petanahan dan dari ujung barat Kebumen ini ada Desa Kedungweru, Kecamatan Ayah. Dan ini Pak, dari desa dukungannya seperti apa untuk tanaman kelengkeng dan sekitarnya di Desa Kedungweru ini? Ya dukungannya emang ya sangat banyak. Itu awalnya itu juga penemuan dari desa. Nah setelah menanam, setelah berbuah itu juga kan perlu perawatan yang ekstra ya, terutama itu masalah penjagaan setelah berbuah. Itu dari desa juga mendukung sekali. Jadi yang namanya pemerintahan desa itu misalnya waktu-waktu hampir panen seperti ini itu juga ikut menjaga. Kalau malam itu juga ya namanya buah itu masih jarang yang punya. Pasti kan ada orang yang ingin iseng lah mau menyicipin mau anak. Nah kan padahal ini kan bisnis lah ya. Iya, makanya ya dari pemerintah desa juga itu sangat besar itu mendukungnya karena ya itu juga nantinya seandainya panen itu juga untuk desa juga sih. Nah, saya juga istilahnya minta kepada pemerintah desa walaupun itu yang merapat itu kelompok tani, tapi kan ini juga milik desa juga. Maka saya juga minta bantuannya karena saya dari kelompok tani juga cuma istilahnya cuma merawat, belum ada istilahnya saya bekerja seperti ini enggak. Akhirnya saya juga nggak mau itu sendirian, jadi harus desa ikutlah gimana biar nanti panennya itu bisa ya bisa maksimal lah begitu. Dan ini salah satu dari 18 desa, salah satu desa lainnya juga banyak yang peduli terhadap pertanian, tetapi di Kedungweru ini kepeduliannya sangat luar biasa dari pertanian. Kemarin juga tanam melon melon, terus tentunya ini menjadi tempat kawasan nantinya terintegrasi. Ada di sini juga ada kegiatan dari Kementerian Pertanian, pemanfaatan pekarangan yang KWT KWT, terus di sininya juga banyak lah. Jadi Desa Kedungweru ini memang luar biasa di dalam bidang pertanian. Jadi konsen terhadap dunia pertaniannya sangat luar biasa. Kalau kemarin-kemarin saya lihat di Desa Kedungweru ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan termasuk kemarin yang pertanian yang beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu juga banyak sekali kegiatan di bidang pertanian. Dan di sini juga dari Kementerian Pertanian juga ada kegiatan SIMUP dan di Desa Kedungweru ini juga menerima ini kegiatan terkait kelembagaan ekonomi petani. Kalau di sini memang pupuk organik pengolahan pupuk organik padat. Karena di sini banyak sekali kotoran ternak yang belum dimanfaatkan, jadi di Desa Kedungweru dimanfaatkan. Dan harapan ke depan menurut Pak Rusmin itu apa Pak?
Ya harapannya ya yang utamanya itu dari pemerintah mendukung, misalnya Kedung Beru ya mungkin kedepannya itu terutama pertanian pangan padi itu. Iya, padi karena di Kedung Beru kan tanah yang paling rendah. Misalnya sini nggak ada hujan pun, kalau di daerah sekitar ada hujan pasti di sini kumpul airnya. Kumpul air banjir ya, banjir ya. Makanya ya terutama itu kan sungai-sungai di sini kan sudah dangkal dan banyak yang misalnya perlu tanggul-tanggulnya itu sudah rusak lah. Itu perlu perbaikan terutama itu. Ya itu juga seandainya sering banjir mungkin ya tanaman budidaya termasuk ini mungkin ya nanti juga kurang bagus. Iya, termasuk tanaman-tanaman yang lain misalnya seperti ini sayuran dan sebagainya itu. Ya terutama dari pemerintah mudah-mudahan nanti ada bantuan-bantuan untuk desa, terutama di bidang pertanian ini. Nah, juga ini masalah panenan kelengkeng ini. Dan kelengkeng kan tahunya saja kan cuma panen kelengkeng jual kelengkeng. Dan mungkin kalau nanti bisa diolah lagi karena sini itu sudah agak banyak rencana itu kan sudah 102 pohon kan ya agak banyak. Mungkin daerahnya di dalam mungkin nanti masalah penjualan kan kurang ya mungkin kurang luas. Makanya mohon bantuannya mungkin bisa diusahakan dari Dinas Pertanian dan Perdagangan mungkin ini dibuat kelengkeng kaleng atau gimana. Mungkin ya bisa kalau bisa itu begitu ya terima kasih. Yaitu permohonan dari kami terutama petani itu Pak gitu. Ya, terima kasih, ini harapannya luar biasa dan untuk pemerintah, untuk Pemdesnya juga harapannya luar biasa dan semoga ke depan di tahun-tahun depan kegiatan di pertanian di Desa Kedung Beru Kecamatan Ayah lebih semangat lagi. Dan kalau saya lihat memang sangat semangat ini nggih. Jadi dari ibu-ibunya, dari bapak-bapaknya dan dari Pemdesnya ini sangat mendukung sekali. Terima kasih Pak Rusmin yang sama-sama ya, terima kasih kami diberi kesempatan untuk meliput panjenengan petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Sugeng Haryadi, sampai jumpa.